Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa madda darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Tayyib, qabla an nabda darsunal yawm, hayya naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Al-an sanata'allam anit tarkib. Hari ini kita akan mempelajari tentang tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib adalah tata bahasa atau susunan kata yang biasanya digunakan di dalam bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara bertanya. Bertanya tentang apa yang sedang dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang. Ya. Coba kita baca dari awal, dari halaman 64. Perhatikan, dibuka halaman 64. Ustazah tunggu. 1, 2, 3. Sudah dibuka semuanya? Ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ta'malu. Tulis artinya. Madza, apa? Ta'malu, yang kamu kerjakan. Madza ta'malu, apa yang kamu kerjakan. Karena yang ditanya adalah kamu, jadi yang menjawab berarti harus berkata saya. Apa yang kamu kerjakan? Misalnya Ustazah kasih contoh. Apa yang sedang kamu kerjakan? Saya sedang membaca buku. Ya, berarti jawabannya harus menggunakan kata saya. Karena yang ditanya kamu, jawabannya harus menggunakan kata saya. Ayo, kita lanjutkan. Madza ta'malu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kemudian jawabannya yang pertama, aqra'ul kitabah. A itu artinya ana di depannya ya. Aqra'u al-kitabah. Saya membaca kitab atau buku. Ya. Karena yang ditanya kamu berarti harus dijawab dengan saya. Dan cara menulis saya dalam kata ini yaitu dengan menambahkan huruf hamzah di depan kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah qoro'a, membaca. Qoro'a menjadi aqra'u. Kemudian, madza ta'malu? Apa yang kamu kerjakan? Jawabannya, usa'idu ummi. Di depannya ada u. Berarti menandakan kalau itu ana artinya. Usa'idu, saya membantu ummi, ibuku. Sampai di sini paham? Semoga paham. Kemudian madza ta'malu? Apa yang kamu kerjakan? Atbakhut ta'ama. Lagi-lagi di depannya harus a. Atbakhu. Aku atau saya memasak at-ta'ama, makanan. Kemudian madza ta'malu? Apa yang kamu kerjakan? Udzakirud durusa. Di depannya harus u atau hamzah. Bisa berubah jadi a atau u. Udzakirud durusa. Saya sedang mempelajari pelajaran. Kemudian madza ta'malu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Aknusu as-sahata. Saya sedang menyapu halaman. Jadi apabila yang ditanya adalah kamu, maka yang ditanya harus menjawab saya. Dan di dalam bahasa Arab, kata saya biasanya harus menggunakan huruf hamzah di depannya. Aqra'u, usa'idu, atbakhu, udzakiru, aknusu. Sampai di sini paham? Ustazah berharap semuanya mudah untuk memahami penjelasan dari Ustazah. Kemudian di sini ada
Pertanyaan selanjutnya, halaman 65. Kita baca bersama-sama. Madza ya'malul mudarrisu yu'allimut tilmiza. Madza artinya apa? Ya'malu, dikerjakan atau dia kerjakan. Al mudarrisu, guru. Jadi yang digunakan di sini adalah huwa karena yang ditanya adalah orang ketiga. Mudaris artinya guru laki-laki. Berarti kata gantinya adalah dia. Dia bahasa Arabnya huwa. Untuk orang ketiga, di dalam pertanyaan dan jawabannya sama-sama menggunakan huruf ya untuk orang ketiga laki-laki. Huwa ya'malu atau huwa yu'allimu at-tilmiza. Madza ya'malul mudarrisa, apa yang dikerjakan atau dia kerjakan guru laki-laki? Yu'allimu tilmiza, dia mengajarkan murid-murid. Ya, kata gantinya harus menjadi dia. Kalau bahasa Arabnya jadi huwa, kata gantinya huwa. Untuk kata ganti huwa itu menggunakan huruf ya di belakangnya. Huruf apa? Huruf ya. Jadi pertanyaannya menggunakan ya malu, bukan tak malu lagi. Jawabannya juga harus menggunakan ya. Yu'allimu at-tilmiza, dia mengajarkan siswa. Selanjutnya, madza ya'malu tabibu. Madza apa? Ya'malu, yang dia kerjakan atau dikerjakan, at-tabibu, dokter. Madza ya'malu tabibu, apa yang dikerjakan dokter? Yahfasu al-mardo. Yabkhasu al-mardo. Dia memeriksa pasien. Pertanyaannya menggunakan ya, jawabannya juga menggunakan ya. Karena kenapa? Karena ini domirnya domir huwa. Domirnya domir huwa. Kemudian madza ya'malu syuratiyu. Madza apa? Ya'malu, yang dikerjakan asyuratiyu, polisi. Jawabannya huwa, dia yunazimul murura, menertibkan atau mengatur lalu lintas. Dua-duanya pertanyaannya ditambahkan huruf ya, jawabannya juga menggunakan huruf ya. Madza ya'malul muhandisu, apa yang dikerjakan oleh arsitek? Huwa yabni al-buyuta, dia membangun rumah. Ya, pertanyaannya menggunakan ya'malu, di depannya ditambahkan ya, dan jawabannya juga menggunakan ya, yabni. Huwa yabni. Kemudian madza ya'malul fallahu, apa yang dikerjakan oleh petani? Huwa yazra'ur ruzza, dia menanam padi. Ya. Kemudian coba diperhatikan yang Ustazah tulis. Ya. Ustazah beri kesimpulan. Nanti Ustazah minta kalian tulis. Pertanyaan kepada orang kedua. Kamu. Orang kedua itu kamu. Jadi ada kamu itu ada anta, ada anti. Kalau anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Kalau anta yang digunakan adalah ta'malu. Madza ta'malu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Jawabannya tentu harus di depannya harus menggunakan a. Aqra'u, usa'idu, atbahu, di depannya harus menggunakan a. Kemudian untuk kepada orang kedua itu menggunakan
menggunakan anti. Anti ta'malina. Anti ta'malina. Ya, madza ta'malina, apa yang sedang kamu kerjakan? Ini untuk bertanya kepada perempuan. Jawabannya aqra'u, usa'idu, atbahu. Ya. Nanti kalau ada soal yang menggunakan ta'malina, jadi kalian sudah tidak bingung lagi. Itu untuk bertanya kepada orang kedua. Sekarang untuk bertanya kepada orang ketiga atau dia, huwa ya'malu. Ada huwa, ada hiya. Kalau bertanya kepada laki-laki atau huwa, untuk orang ketiga laki-laki atau dia laki-laki, ya'malu menggunakan ya di depannya. Kalau pertanyaannya menggunakan ya, berarti jawabannya di depannya juga menggunakan ya. Yaqra'u, yashrabu, ya'kulu, yaktubu, di depannya huruf ya. Kemudian jika menggunakan hiya, menggunakan hiya ta'malu, menggunakan tak di depannya seperti anta. Akan tetapi jawabannya jangan seperti anta, jawabannya tetap menggunakan ta. Hiya taqra'u, hiya tashrabu, hiya ta'kulu. Ya, nanti ditulis seperti yang Ustazah contohkan di sini, kemudian dikirim ke Ustazah. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu kerjakan latihan di halaman 65. Al-misal contohnya, madza yaf'alu abuka, ini menggunakan dhamir huwa, menggunakan ya di depannya. Abi yaqra'ul Qur'an, ayahku membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian yang nomor 1, coba lihat. Madza ta'malina ya Halimah? Apa yang kamu lakukan wahai Halimah? Karena pertanyaannya untuk kamu, berarti jawabannya harus saya. Itu dia sedang ngapain? Sedang belajar. Belajar menggunakan kata ganti ana. Domir ana. Ana, belajar bahasa Arabnya ditambah huruf a di depannya. Ya, kemudian yang selanjutnya nomor 2, madza taf'alina ya Halimah? Ini lagi-lagi menggunakan anti, domir anti untuk orang kedua perempuan. Berarti jawabannya harus menggunakan ana atau a di depan kata kerjanya. Ini sedang sholat. Apa bahasa Arabnya? Saya sholat. Kemudian madza ta'malul ustazah? Apa yang sedang dikerjakan ustazah?